Yes, betul sekali teman-teman. Ini adalah Toyota Fortuner terbaru. Bener bahwa silhouette bodinya masih seperti generasi kedua yang nggak beda ya. Tapi Toyota menyebutkan bahwa ada banyak perubahan di Fortuner sekarang yang itu ngebuat dia menjadi lebih atraktif. Kita tahu bahwa ini adalah rival beratnya Mitsubishi Pajero Sport, dan mungkin teman-teman termasuk orang yang menantikan akan seperti apa sih Fortuner terbaru, karena ya dia sebagai SUV 4x2 yang rear wheel drive, lalu kemudian 4x4-nya juga terbukti tangguh, dia juga leather frame gitu ya. Intinya dia teruji untuk menjadi mobil yang oke. Dan sekarang teman-teman kita akan ulas kira-kira mungkin nggak nih Fortuner yang bisa jadi adalah final chapter dari generasi ini semenarik apa? Ini ulasannya. Dan teman-teman kita tahu bahwa salah satu fitur yang dibanggakan oleh Toyota, fitur khasnya Toyota itu adalah Toyota Safety Sense, Advanced Driver Assistance System-nya Toyota. Nah, Fortuner teman-teman, yang di generasi sebelumnya itu memang agak dipertanyakan. Kenapa sih kok nggak ada TSS? Padahal jangankan Veloz, Avanza aja ada, tapi Fortuner nggak ada. Itu tidak lagi, yang sekarang udah ada. Dan itu juga yang membuat Toyota Fortuner sekarang terpisah variannya terkait dengan TSS. Varian sekarang itu ada yang G ya. G mungkin teman-teman udah tahu itu yang basic. Dia ada manual dan ada otomatis. Lalu kemudian ada SRZ yang bensin. Lalu kemudian ada yang VRZ. Lalu kemudian ada yang GR Sport. Secara basic itu. Lalu kemudian dibagi lagi teman-teman, ada subvarian VRZ nih. Ada yang VRZ dengan TSS. Lalu kemudian ada VRZ dengan TSS yang ada GR part aero package-nya. Nah, SRZ juga gitu, tapi SRZ nggak ada yang TSS-nya, hanya ada yang GR part aero package-nya itu. Lalu yang top of the line-nya teman-teman, itu yang GR Sport. GR Sport ini benar-benar sebuah varian yang hanya ada di varian paling tinggi. Tapi intinya adalah TSS itu bisa menjadi sebuah varian tersendiri karena ya kita tahu semakin banyak variasinya, itu akan lebih mudah untuk konsumen menentukan mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kira-kira gitu. Itu secara basic. Lalu ini di samping saya adalah 4x2 termahal Fortuner. Betul sekali, ini adalah VRZ TSS GR dengan Aero Package. Gitu tampilannya. Ya kalau teman-teman ngelihat silhouette bodinya ya, sekali lagi ini seperti generasi kedua yang udah ada dari 2015-2016. Tapi dengan desain bumper aja, menurut saya bagi beberapa orang yang udah oke dengan bodinya Fortuner ya udah cukup lah, nggak usah terlalu banyak ubahannya. Don't change the winning team, kira-kira gitu ya. Dan by the way juga teman-teman, 4x2 itu adalah volume makernya Fortuner, bahkan sampai sekarang. Ya kita tahu 4x4 adalah yang paling oke, dia paling siap untuk ngadepin berbagai medan sesuai dengan terahnya sebagai SUV, tapi secara penjualan 4x2 ini yang paling laku. Dan di antara banyak 4x2 ini yang paling tinggi kastanya gitu. Bumper depan, lalu kemudian kelihatan velgnya dengan desain baru meskipun rincinya sama. Dan di bumper belakang teman-teman itu pun juga ngalamin penyegaran gitu. Mungkin ini bisa menjadi kabar baik ya, artinya buat yang sudah punya generasi ini dari lama bisa membeli bumper-bumper nama peleknya aja untuk menjadi Fortuner baru. Sekarang di interior teman-teman. Wah, ini mungkin dari sebelumnya belum dinaikin. Saya lebih suka posisi duduk yang agak tinggi, terutama SUV, sehingga ngelihat sekitar jadi lebih mudah teman-teman. Dan jadi saya nyalain dulu ya. Mas Yosi dinyalain dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan suara mic-nya nggak terganggu. Yang pasti
Secara desain hampir sama teman-teman, karena ini kan juga bukan yang paling tinggi. Beda nih, kalau yang paling tinggi yang GR Sport 4x4 itu sampai ada perubahan joknya misalnya dengan paduan kulit dan suede, lalu kemudian di setir dan dashboard tuh ada red stitching. Tapi kalau ini enggak teman-teman. Nah, ini head unitnya incinya sama 9 inci, tapi dia dengan user interface yang baru. Dia sekarang sudah ada WiFi itu bisa buat head unit. Atau bisa juga jadi hotspot buat semua yang ada di kabin. Asik kan? Satu. Terus kemudian dia punya message center, dia punya remote immobilizer, sama ada concierge gitu teman-teman. Jadi itu untuk kalau misalnya kita mau ngontak ke operator itu asik lah. Mungkin kalau teman-teman ingat di Hyundai itu kayak ada Blue Link gitu ya. Nah itu mirip-mirip seperti itu. Secara fitur lebih dekat dengan konsumen, lebih nyaman. Gitu. Tapi secara keseluruhan mungkin kalau teman-teman udah termasuk yang bosan sama bentuk dashboardnya Fortuner, ini akan sama saja bosannya. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya suka teman-teman dengan desainnya Fortuner. Kalau ada pertanyaan mana desain, nggak usah interior ya, eksterior dulu nih, antara Pajero Sport, Nissan Terra, apalagi Isuzu Mu-X gitu ya, sama Toyota Fortuner, kok saya lebih sreg sama Fortuner ya. Gitu. Tapi itu sekali lagi soal personal. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini by the way sudah ada TSS teman-teman, Toyota Safety Sense, dan kelihatan di sini ya. Lalu kemudian di sini ada Dynamic Radar Cruise Control. Jadi TSS yang ada di Fortuner ini ada 5 teman-teman. Dynamic Radar Cruise Control, dia punya pre-collision braking, dia punya rear cross traffic alert, dia juga punya lane departure alert, dan dia juga punya blind spot monitoring. Jadi buat mengantisipasi atau memberitahu pengemudi kalau misalnya ada objek yang berada di arena blind spot yang nggak terpantau oleh pengemudi via spion. Gitu. Tapi secara keseluruhan perubahannya lebih ke apa ya? Lebih ke pengalaman yang experience bagi pengemudi dan penumpang, dan itu menurut saya lebih menyenangkan teman-teman. Itu pengalaman yang lebih menyenangkan. Termasuk, nah ini RSI, Rear Seat Entertainment. Mungkin inci yang di head unit sama, tapi inci yang di layar ini lebih besar teman-teman. Sebelumnya mungkin di sekitar 10 inci ya. Ini 11,6. Jadi ya lebih gede gitu. Tapi apakah layar besar selalu bagus? Menurut saya nggak juga, karena ini bisa menjadi pro kontra ketika kita melihat ke belakang, karena itu menghalangi pantauan dari spion tengah kalau layarnya lagi diaktifkan. Tapi kalau yang enggak ya bisa ditutup sih, seperti biasa. Gitu, secara keseluruhan nggak ada yang beda. Dan sekarang saya mau sedikit tunjukin ke teman-teman yang 4x4 itu seperti apa sih. Nah ini dia teman-teman, di antara semua Fortuner yang benar-benar nama variannya adalah GR Sport ya ini, 4x4 GR Sport. Sementara yang di bawahnya, yang 4x2 yang tadi itu VRZ TSS GR Part with Aero Package gitu. Kelihatan ya, bumpernya pun udah juga GR dan itu kelihatan lebih aerodinamis. Lalu kemudian nggak hanya depan tapi juga bumper belakang. Lalu kemudian headlampnya teman-teman, ini dengan proyektor, LED proyektor, tapi dengan desain yang berbeda. Kalau teman-teman lihat di sini nih, malah kayak lampunya Peugeot, ada kayak kolom-kolom terpisah gitu ya di dalamnya, gitu. Ya secara bentuk luarnya sama, tapi secara fungsi mestinya ini punya visibilitas yang lebih bagus. Velgnya teman-teman, roda itu desain baru. Lalu kemudian yang diam-diam impresif itu adalah warna dari kalipernya. Kelihatan nih, merah menyala teman-teman. Depan belakang, bumper belakang udah kelihatan lah ya. Ini dia nih, ini adalah sebuah stiker yang sangat amat berharga, 4x4 Tetra Drive. Dan 4x4 sekarang ada di 2 varian dan salah satunya di varian sini. Lalu kemudian di bagian dalam, Mas Yosi silakan masuk ke dalam Mas Yosi. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa di joknya ini sudah dengan kulit dipadu dengan suede. Lalu red stitchingnya nih di jok, di setir, di dashboard, memberi impresi lebih baik gitu.
Dan saya juga perlu menyebutkan teman-teman, tadi belum disebut soal suspensi. Ini set suspensinya itu berbeda dari yang varian sebelumnya. Dia di monotube-nya, shock breaker-nya itu berbeda dari yang varian yang lain. Selebihnya adalah soal logo teman-teman. Ada GR di sini, ada di headrest juga, di karpet pun juga demikian. Intinya adalah GR sekarang makin terasa lebih eksklusif karena hanya di varian ini yang berhak menyandangnya. Jadi sih mestinya kelihatan ada logo GR di sini, yang punya akan bisa memberi gengsi ekstra ya. Dan teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Kita tahu bahwa Toyota Fortuner adalah salah satu large SUV yang paling laku yang ada di Indonesia. Dia lumayan keras tuh rivalitasnya dengan Mitsubishi Pajero Sport, dan dia beberapa kali bisa memberikan keunggulan walaupun bisa juga dia kalah gitu ya. Tapi secara populasi ini mobil banyak banget. Dan itu juga yang membuat saya bisa mengatakan bahwa ini mobil driving impression-nya sama teman-teman, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kecuali memang yang varian ini dengan set suspensi yang berbeda, ground clearance-nya cenderung lebih tinggi gitu ya. Mungkin akan ada impresi dia akan cenderung lebih limbung. Tapi ya kita belum tahu, lahan tesnya terbatas, kecepatannya nggak bisa terlalu tinggi, manuvernya pun juga nggak bisa terlalu kenceng. Tapi hampir pasti dia mirip dengan sebelumnya. Tapi ya itu dia, karena ubahannya nggak banyak, saya bisa mengatakan bahwa justru ubahan yang seperti ini yang lebih diperlukan bagi penggemar Fortuner. Ya, teman-teman ingat yang terjadi sama Innova ketika Innova Zenix itu hadir dengan segala perubahannya, bahkan berpindah penggerak dari belakang ke depan sesignifikan itu. Ternyata banyak juga penggemar Innova yang lebih pilih reborn gitu, atau yang masih inget reborn gitu ya. Dan ini teman-teman, ini bukan nggak mungkin jadi Fortuner generasi 2 final. Ini bisa jadi evolusi terakhir dari Toyota Fortuner generasi kedua. Jadi sebelum siapa tahu generasi berikutnya datang, ya inilah yang bisa dinikmati. Dan memang Toyota Fortuner yang udah oke gitu ya, nama besarnya gitu, mestinya sih ubahannya nggak terlalu banyak. Jadi ya sedikit demi sedikit, yang penting spesifik. Dan yang spesifik itu dalam soal fitur dan tampilan yang minor saja diubahnya. Gitu teman-teman. Mungkin itu dulu dari saya teman-teman, dan saya berharap agar segera dapat unitnya untuk segera dites seberapa besar perbedaan performanya, dan kalau bisa segera kita komparasi dengan rival bebuyutannya Mitsubishi Pajero Sport. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan sampai ketemu di video Great Auto berikutnya.